Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita coffee break dulu. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Amerta Manwaba. Breaking news teman-teman. Jadi lusa kemarin ada yang memalsukan tanda tangan saya. Jadi dia memasukkan tanda tangan saya di dalam sebuah dokumen. Jadi akhirnya saya laporkan ke pengacara saya laporkan ke firma hukum yang memang rekanan saya. Ya, karena ada kode etik tidak boleh mengiklankan ya. Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Pak Herbert dan juga ada Pak Christian yang merupakan teman baik saya. Bahkan sudah seperti saudara ya, kita sama-sama sejak kecil. Dan juga ada senior kami Pak Jimmy Rade. Terima kasih untuk tim yang luar biasa yang sudah sering membantu saya. Jadi ceritanya gini nih, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus kemarin tuh ada klien kan. Klien menghubungi saya melalui WA. Yang bersangkutan berkonsultasi mengenai penelitiannya yang kenapa sampai hari ini belum selesai juga gitu. Awalnya saya agak bingung karena ini kan klien pertama kali menghubungi saya ya. Jadi pertama kali ini kontaknya masuk di HP saya. Jadi kan setelah saya tanyakan mengenai penelitian yang bersangkutan mengirim dokumen-dokumen penelitiannya yang sudah berisi persetujuan dan berisi tanda tangan saya. Di sini saya kaget sekali teman-teman. Yang pertama, dokumen itu palsu dan bukan sama sekali template resmi dari perusahaan saya. Lalu yang kedua, di dalam dokumen tersebut berisi nama saya dan juga tanda tangan saya yang ujung-ujungnya palsu juga gitu. Ya, sebagai manusia normal saya sempat emosi juga, saya langsung naik pitam. Jadi saya minta saya korek keterangan dari yang bersangkutan, dari mana yang bersangkutan menerima dokumen tersebut. Dia menyampaikan bahwa dia menerima dokumen tersebut dari orang yang berinisial ED. Bahkan beliau sudah menyetorkan sejumlah uang ke orang yang bernama ED tersebut gitu. Saya diberikan kontak Ibu ED itu, saya langsung telepon. Beliau memang cukup kooperatif ya gitu. Sepertinya dia juga cukup kaget gitu loh. Dia baru menyadari bahwa dokumen yang dikeluarkan itu palsu. Dan dia mengaku mendapat dokumen tersebut dari orang di atasnya yang berinisial R. Jadi di atas dia ada lagi teman-teman gitu. Yang saya sayangkan sebenarnya Ibu berinisial ED ini pernah berkomunikasi dengan saya. Jadi saya sempat menyampaikan bahwa email resmi hanya yang tertera pada website ya, website perusahaan. Dan pembayaran resmi itu hanya yang melalui rekening perusahaan, bukan rekening pribadi. Jadi dia seakan-akan lupa pada komunikasi kami sebelumnya dan malah mencari calo gitu loh. Dan akhirnya saya diberi kontak untuk bapak berinisial R itu dan saya langsung menghubungi nih. Ya, kembali lagi beliau berkelit bahwa dia hanya ingin membantu rekan-rekannya gitu. Dan dokumen palsu itu dia terima dari rekanan dari India gitu. Saya akhirnya kan minta kontak orang di India tersebut. Tapi Bapak R ini terkesan menutup-nutupi gitu. Jadi dia lama sekali membalas pesan, di telepon juga nggak bisa gitu. Jadi hanya bisa komunikasi melalui chat WA. Jadi kesabaran saya habis teman-teman. Jadi saya menghubungi Bapak Christian. Saya ceritakan semua kronologisnya. Dan akhirnya semua berkas saya limpahkan ke pihak firma hukum saya. Jadi permintaan saya itu simpel, cuma ada 3 teman-teman. Yang pertama saya hanya minta data nih berapa banyak orang yang sudah melalui calo dan mendapat dokumen palsu yang berisi tanda tangan saya. Karena dari situ kita bisa menilai nilai material penipuan yang mereka lakukan gitu loh. Saya juga minta semua nama-nama orang yang terlibat biar diungkap secara jelas agar bisa kami beri peringatan biar mereka tidak mengulangi hal tersebut lagi. Dan tuntutan saya ketiga adalah saya meminta surat permohonan maaf beserta video permohonan maaf dari pihak-pihak terkait dan mereka harus berjanji tidak mengulangi hal tersebut lagi. Ini tuntutan yang ringan ya teman-teman gitu. Sesungguhnya kalau pemalsuan dokumen, apalagi ada pemalsuan tanda tangan, itu bisa dituntut secara hukum gitu. Dengan ancaman hukuman tuh kalau nggak salah sampai 6 tahun penjara. Nah, hikmah yang bisa diambil dari cerita ini, buat teman-teman nih kalau memang memiliki masalah, selesaikan aja dengan baik-baik gitu loh. Dengan komunikasi yang baik. Kalau perlu mediator, bisa menggunakan kepala lingkungan ataupun ya tetua di daerah tersebut. Atau eskalasi kedua itu adalah dengan menggunakan surat resmi gitu. Jadi kita melayangkan surat resmi sebagai suatu bentuk protes. Saya beberapa kali sih menggunakan surat resmi ya gitu. Baik itu mengenai pelayanan IndiHome dari Telkomsel. Karena ada waktu itu teknisinya dia membentak saya di telepon gitu loh. Jadi saya melayangkan surat resmi, saya protes. Akhirnya yang bersangkutan diminta untuk datang ke rumah dan meminta maaf gitu. Lalu pernah juga Gojek saya juga layangkan surat resmi di mana ada driver yang menggunakan bahasa kurang sopan di chat gitu. Ya, saya juga bersurat akhirnya yang bersangkutan datang dan meminta maaf dan juga menulis surat resmi permohonan maaf. Jadi semua itu berakhir dengan baik teman-teman.
pihak kedua itu bertanggung jawab dan meminta maaf. Dan apabila sudah dibuka pintu mediasi, ia dipergunakan sebaik mungkin teman-teman. Jadi yang benar memberi maaf, yang salah meminta maaf. Karena pada dasarnya kan manusia itu baik, jadi semua bisa dikomunikasikan. Teman-teman juga jangan ragu ya untuk melayangkan surat protes atau surat teguran. Apalagi untuk sektor-sektor pelayanan dan jasa. Karena itu kan sifatnya kritik. Sifat kritik itu untuk membangun gitu loh. Jadi selama kritik dan saran teman-teman itu bersifat membangun ya oke-oke saja gitu. Tahu daripada kita marah-marah terus kita emosi, apalagi ketik-ketik di kolom komentar ngamuk-ngamuk. Sampaikan saja dengan baik dengan menggunakan surat. Pedoman penulisan surat silakan cek di Google, jangan malas-malas. Dan surat permohonan maaf yang sering teman-teman lihat di media sosial yang menggunakan materai itu sebenarnya adalah suatu bentuk mediasi teman-teman, di mana pihak yang diprotes atau pihak yang dikeluhkan itu merasa bersalah dan meminta maaf. Jadi ya sah-sah aja apabila kasusnya tidak diperpanjang gitu. Ini kasus kita anggap selesai. Jadi masalah yang besar kita anggap masalah yang kecil kita tiadakan gitu. Biar hidup bisa lebih santai dan lebih damai. Nah, yang jadi masalah apabila kedua pihak merasa benar. Nah, di sini baru perlu intervensi pihak ketiga yang biasanya memang orang-orang berwenang. Bahkan bila mana perlu sampai ke pengadilan dan sampai ke hakim yang memutuskan. Nah, ini kan Indonesia kan negara hukum, jadi ada prosedur hukum juga gitu. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum gitu. Cuma ya prosedurnya itu sedikit ribet teman-teman. Apalagi di tengah pandemi seperti ini kalau sampai harus bolak-balik ya ke kantor polisi misalnya. Tapi kalau teman-teman punya modal seperti saya, jadi saya serahkan semua ke pihak pengacara, ke pihak firma hukum saya. Saya tinggal duduk tenang di rumah, biar pengacara yang beracara. Jadi ini bukan pertama kali saya menggunakan jasa pihak firma. Dulu ada vendor juga atau EO ya, lebih kenal dengan EO yang tidak membayar jasa konsultasi dan publikasi ke kami gitu. Kita coba selesaikan dengan baik-baik, ternyata nggak bisa gitu. Makanya kami limpahkan juga, kami proses juga akhirnya gitu. Ya kembali lagi ke diri kita ya gitu. Jangan sampai bermasalah lah, apalagi secara hukum gitu. Jadi harus bisa berpikir tenang, harus bisa menjaga dan menahan emosi. Aduh. Jadi selamat ya untuk Gracia Poli dan Apriani Rahayu, tim ganda putri bulu tangkis yang sudah meraih medali emas di Olimpiade kemarin. Jadi saya ingat kok Gracia Poli ini dulu pernah muncul ya di video klipnya Agnes Monica. Dan memang cita-citanya kan ingin jadi juara dunia gitu. Jadi akhirnya terkabul, selamat ya gitu. Hasil tidak pernah mengkhianati usaha kita gitu. Semua indah pada waktunya. Dan juga untuk atlet-atlet lain yang sudah bertanding, saya ucapkan terima kasih atas usaha maksimal dan sebesar-besarnya. Walaupun ada yang belum menang ataupun hanya meraih medali perak dan perunggu, itu tetap adalah suatu prestasi yang luar biasa yang harus kita apresiasi. Sedangkan untuk para politikus yang membuat pamflet dengan numpang seperti ini, kami tunggu sumbangsihnya untuk para atlet kita yang berprestasi gitu. Aduh, grup parah sekali. Oke, kayaknya itu aja dari saya di video kali ini. Semoga semua sehat selalu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.